Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Sian Ramadona Soltin, Eskom Mkom, serta teman-teman sekalian. eh, Perkenalkan nama saya Purwanto, NIM 230401020098, dari kelas IF 801, program studi informatika. Pada kesempatan eh, ini saya akan mempresentasikan eh, hasil ujian UAS mengenai algoritma KNN yang merupakan salah satu metode dalam sistem Pakar dan pembelajaran mesin untuk klasifikasi data. Dalam presentasi ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang melibatkan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan dataset pelatihan yang sudah ada, yang terdiri dari dua kategori, yaitu bad and good. Dalam studi kasus ini, saya akan memberikan data pelatihan untuk menentukan kategori dari data pengujian yang baru, yaitu titik data dengan koordinat X dan eh, ini X3 dan Y5 dengan K sama dengan 4. Kita akan menghitung jarak antara titik pengujian eh, dan seluruh data pelatihan, mengurutkan jarak serta menentukan kelas mana yang paling banyak muncul di antara tetangga terdekat. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang penerapan algoritma KNN dalam klasifikasi data. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan studi kasus ini. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai K di mana eh, K sama dengan 4. Nah, pada langkah pertama, kita menentukan nilai K yang dalam hal ini adalah K sama dengan 4. Nilai K ini menunjukkan bahwa kita akan mempertimbangkan empat tetangga terdekat dalam menentukan kategori dari titik data yang akan dievaluasi. Memilih nilai K yang tepat sangat penting. K yang terlalu kecil dapat membuat model sensitif terhadap noise, sementara K yang terlalu besar dapat mengaburkan keputusan karena memasukkan ketidakrelevan dari tetangga yang lebih jauh. Berikutnya yaitu langkah kedua, menghitung jarak. Selanjutnya pada langkah kedua ini kita menghitung jarak antara titik query yang akan dievaluasi. Dalam hal ini titik yaitu 7,4 dan semua titik dalam dataset pelatihan. Jarak dihitung menggunakan rumus eh, Euclidean dalam bentuk kuadrat. Jadi ini berikut adalah hasil dari perhitungan jarak kuadrat untuk masing-masing titik pelatihan. Yang pertama yaitu untuk titik 7,6, perhitungannya seperti ini, yaitu 7 min 7 kuadrat plus 6 min 4 kuadrat, hasilnya sama dengan 4. Nah, yang kedua untuk titik 6,6, hasil perhitungannya yaitu seperti ini, 6
dikurangi 7 kuadrat plus 6 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya 5. Untuk titik yang ketiga yaitu 6,5, hasil perhitungannya seperti ini: 6 dikurangi 7 kuadrat plus 5 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya yaitu 2. Nah, untuk titik yang keempat yaitu 1,3, hasil perhitungannya yaitu 1 dikurangi 7 kuadrat ditambah 3 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya 37. Untuk titik yang kelima yaitu 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Hasil perhitungannya seperti ini: 2 dikurangi 7 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya yaitu 25. Untuk titik yang keenam yaitu X-nya 2, Y-nya 2. Hasil perhitungannya yaitu 2 dikurangi 7 kuadrat ditambah 2 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya 29. Berikutnya yaitu untuk yang titik ke X-nya 3, nah Y-nya 5. Hasil dari perhitungannya yaitu 3 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 dikurangi 4 kuadrat sama dengan hasilnya 17. Hasil dari perhitungan jarak semakin memberikan gambaran tentang sebaran dekat atau jauh posisi tiap titik pelatihan dibandingkan dengan titik query. Berikutnya yaitu langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu urutkan jarak. Di langkah ini kita mengurutkan jarak berdasarkan nilai kuadrat yang telah dihitung dari terkecil ke yang terbesar. Jadi yang terkecil yang ke terbesar untuk mendapatkan tetangga terdekat. Tabel yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi ini tabelnya sebagai berikut. Eh, Titik yang pertama X 7, Y-nya 6, hasil perhitungannya 4. Ini jaraknya di posisi kedua. Jadi ini ada hasil perhitungannya ada 4, 5, 2, 3, 7, 25, 29, 17. Setelah diurutkan dari terkecil itu posisi di 2 itu di 1, 4 di 2, 5 itu di 3, dan 17 di 4. Berikutnya 25 di 5, 29 di urutan ke-6, dan 37 urutan ke-7. Nah, ini untuk dari setelah diurutkan ini kita akan lihat apakah itu masuk termasuk di ini hasilnya. Untuk 4 ini iya, terus sampai berikutnya ini ada ya, dan di 6,5 itu ya termasuk, terus 1,2 1,3 tidak termasuk, 2,4 tidak termasuk, 2,2 tidak termasuk, dan 3,5 itu termasuk. Dan di kategorinya yaitu untuk yang pertama itu bad, terus ini juga ada 3 bad bad, berikutnya good good good, dan yang terakhir yaitu untuk titik yang X-nya 3, Y-nya 5 itu di bed. Dari tabel di atas, berikutnya untuk langkah yang keempat yaitu dari tabel di atas itu dibuat teridentifikasi bahwa 4 tetangga terdekat dari titik 7,4, 6,5 adalah 6,5, 6,5, terus 6,6,
baru 7,6 dan berikutnya yang terakhir yaitu 3,5. Jadi dari tabel tabel yang dibuat ini teridentifikasi bahwa empat tetangga terdekat dari titik 7,4 itu adalah yang pertama 7,6, 6,6, terus 6,5 dan 3,5. Selanjutnya yaitu memasangkan kelas. Untuk langkah berikutnya yaitu memasangkan kelas. Diidentifikasi, setelah mengidentifikasi tetangga terdekat, langkah keempat adalah memasangkan kelas atau kategori yang sesuai dengan masing-masing titik tetangga terdekat tersebut. Dalam hal ini kita mendapatkan 6,5 itu kategorinya bed, terus eh, 7,6 bed, 6,6 itu kategorinya bed juga, baru yang terakhir yaitu 3,5 kategorinya bed. Dari analisis K terdekat tersebut, semua titik yang dipertimbangkan memiliki kategori bed, sehingga kita dapat mencatat jumlah dari masing-masing kategori. Berikutnya yaitu langkah kelima yang terakhir yaitu langkah terakhir adalah menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori dari tetangga terdekat tersebut. Kategori bad muncul 4 kali, terus kategori good itu muncul 0 kali. Artinya keempat kategori itu kategorinya bad. Karena kategori bed merupakan kategori yang terbanyak dalam tetangga terdekat, maka kita menetapkan klasifikasi untuk titik data X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 adalah bed. Jadi eh, bisa kita simpulkan klasifikasinya untuk titik data X dan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 adalah bed. Dapat kita simpulkan dengan langkah-langkah tersebut, algoritma KNN dapat menentukan kategori dari titik data baru 7,4 berdasarkan kedekatannya dengan data pelatihan yang ada. Proses yang sistematis ini memanfaatkan penghitungan jarak serta prinsip mayoritas untuk mencapai kesimpulan klasifikasi yang memungkinkan penggunaan KNN di berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi, dan lain-lainnya. Cukup sekian penjelasan atau presentasi daripada tugas UAS mata kuliah Sistem Pakar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.